Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kansa Jihan Safitri dengan NIM 23231034. Di sini aku bakalan ngejelasin mengenai sekilas tentang gambar teknik, yang mana ini merupakan salah satu bentuk tugas untuk UAS gambar teknik aku. Nah, untuk permulaan, kalian kenal nggak beliau ini siapa? Nah, beliau ini merupakan bapak proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Sementara beliau ini merupakan bapak pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan beliau ini siapa? Adakah yang bisa menebaknya? Nah, beliau ini merupakan Leonardo da Vinci, yaitu bapak gambar teknik. Begitu guys. Nah, kenapa sih Leonardo da Vinci itu disebut sebagai bapak gambar teknik? Karena kontribusinya yang luar biasa dalam menggambarkan ide-ide teknis dan ilmiah melalui gambar yang sangat detail dan akurat. Nah, pada zamannya itu sekitar abad 15, orang-orang itu mulai tertarik pada ilmu pengetahuan, seni, dan inovasi. Nah, Leonardo ini memiliki sifat minat yang besar terhadap semua hal, mulai dari anatomi tubuh hingga desain mesin dan arsitektur. Ia tuh nggak cuma seniman, tapi juga ilmuwan dan seorang insinyur yang sangat ingin mengerti cara dunia bekerja. Saat itu tuh kan belum ada alat yang canggih ya, seperti komputer ataupun software. Ya, abad ke-15 mah nggak ada ya software. Nah, jadi satu-satunya cara untuk merekam berbagai ide-ide teknis itu melalui gambar tangan. Nah, Leonardo ini memiliki keahlian yang luar biasa dalam membuat gambar-gambar tersebut, dan membuatnya spesial adalah detail serta keakuratan yang ditunjukkan pada setiap karyanya. Contoh-contohnya itu termasuk kayak mesin-mesin helikopter awal, kapal selam, alat perang. Nih contohnya. Nah, semua ide ini digambarkan dengan sangat rinci dan lengkap dengan mekanisme kerjanya. Bahkan itu disebut juga dengan Da Vinci Invention Sketch atau sketsa penemuan-penemuan Da Vinci. Ini contoh dari sketsa-sketsa yang ia buat. Dan mengapa ini penting? Karena melalui gambar-gambarnya itu Leonardo bisa menghidupkan ide-idenya sehingga orang lain bisa memahami dengan mudah. Bahkan banyak dari desain mesin yang dia buat itu baru bisa diwujudkan ketika ratusan tahun kemudian setelah teknologi yang memadai. Nah, gambar-gambarnya ini bukan hanya indah, tapi juga menjadi cetak biru bagi banyak inovasi di masa depan atau masa kini. Dan inilah mengapa Leonardo dianggap sebagai bapak gambar teknik. Dia membuka jalan dunia teknik modern dengan menggunakan gambar sebagai alat komunikasi yang tidak hanya menggambarkan sesuatu secara estetis, tapi juga fungsional dan ilmiah. Nah, berikut ini merupakan AutoCAD. Simbol dari AutoCAD yaitu adalah suatu software yang sekarang tuh bisa kita gunain untuk menggambar teknik pada zaman sekarang. Nah, zaman dulu itu kan software itu nggak ada software ya, jadi tuh menggambar teknik atau gambarin apapun itu pakai kertas, dan yang mana kalau kita salah harus kita hapus, dan itu cukup ribet dan juga butuh tempat yang luas untuk menggambarinnya itu, dan perlu penelitian yang tepat. Nah, sementara kalau dengan adanya si AutoCAD itu tuh bakal menggantikan gambar meja yang tradisional yang misalnya kita harus butuh 1 meter, kita cuma butuh ya udah laptop doang cuy. Dan dari sinilah banyak banget munculan gambar-gambar yang berpresisi tinggi hadir, dan editnya pun juga mudah. Terus tuh kita bisa juga melihat desainnya dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini merupakan revolusi besar dalam dunia gambar teknik karena program ini mengubah cara orang bekerja dan membuat desain itu lebih cepat, efisien, dan akurat. Dengan cepat juga, AutoCAD ini menjadi alat yang digunakan secara luas di berbagai bidang, mulai dari arsitektur hingga teknik mesin. Nah, John Walker dan timnya berhasil menciptakan platform yang masih menjadi standar dalam industri desain hingga saat ini atau hari ini.
Nah, AutoCAD ini nggak hanya mempermudah pekerjaan desainer, tapi juga mempercepat perkembangan teknologi dalam banyak sektor. Berkat inovasi dari John Walker, gambar teknik ini kini bisa diakses dan diolah dengan cepat dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh zaman-zaman sebelumnya tuh. Oke, lanjut. Pentingnya gambar teknik dalam perancangan rumah. Aku ngambil di sini adalah contohnya rumah. Umpamanya nih, aku pengen punya rumah impian yang seperti ini, yang kayak gini. Tapi aku udah punya gambaran, aku di imajinasi aku pengen gambarnya tuh kayak gini, tapi aku nggak bisa ngungkapinnya ke orang gimana. Jadi kayak ya udah, gambar atau rumah impian aku itu cuma muncul di dalam kepala aku doang. Gimana dong kita ngomongin ke kontraktor ataupun ke arsitektur kayak tolong dong bikinin rumah yang kayak gini. Nah, jadi si gambar teknik ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan semua itu menjadi kenyataan. Dan itu adalah peran penting gambar teknik dalam perancangan rumah. Ya kan? Pusing dong kontraktornya kalau Mbak mau bikinnya rumah gimana, yang kayak gini. Tapi kayak kita juga harus tahu juga ya lahan rumah kita itu seberapa lahannya. Jadi itu dengan gambar teknik ini bakal mempermudah kita. Nah, contohnya kayak gini nih. Tanpa gambar teknik, ide rumah impian kita tuh hanya berputar di kepala kita dan sulit diwujudkan dengan tepat. Seperti seorang pemandu, gambar teknik ini sebagai bahasa yang bisa dipahami semua orang dari arsitek, kontraktor, hingga tukang bangunan. Gambar ini memberikan arahan yang jelas mengenai bentuk, ukuran, serta material yang akan digunakan. Setiap dinding, jendela, bahkan pipa itu bisa diatur secara detail di kertas untuk memastikan nih rumah yang bakal kita bangun itu sesuai dengan rencana. Bayangkan jika semua orang di proyek pembangunan nggak punya panduan yang sama. Ada kemungkinan dindingnya yang nggak sejajar, pintunya nggak pas, atau mungkin tata letak ruangan tidak sesuai dengan yang kita harapin. Yang mana bahkan proyeknya bisa berantakan dan mengakibatkan biaya tambahan dan waktunya yang bakal terbuang. Lebih dari itu, gambar teknik ini juga penting untuk mengatur berbagai aspek teknik seperti sirkulasi udara, pencahayaan alami, dan keamanan bangunan. Nggak cuma tampilan estetika, tapi gambar teknik ini bisa juga ngelihat gimana rumah akan berdiri di atas tanah yang kita miliki, lengkap dengan semua rinciannya nih, dari fondasi hingga atap. Nah, gambar teknik juga berfungsi sebagai komunikasi yang memudahkan kita berinteraksi dengan tim konstruksi, yang mana kita bisa mastiin bahwa setiap detailnya itu terwujud gitu. Bahkan sebelum rumahnya dibangun, dan dengan AutoCAD itu kita bisa juga melihat sisi dari 3 dimensinya. Nah, singkatnya, gambar teknik ini merupakan jembatan antara ide di kepala dan rumah nyata yang bisa kita tinggalin. Tanpa gambar teknik, membangun rumah impian ya cuma mimpi. Namun dengan gambar teknik, mimpi tersebut bisa jadi kenyataan yang berdiri kokoh dan siap kita nikmatin. Jadi, apakah teman-teman sudah paham pada part 1 mengenai sekilas tentang gambar teknik? Oke, kalau udah, sekian terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.